Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah. Bertemu kembali dengan saya Pak Sofi. Pada kesempatan ini Bapak ingin mengajak kalian untuk kembali belajar bahasa Indonesia. Yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang teks deskripsi. Seperti biasa, tonton video paparan materi yang ada di YouTube ini, kemudian klik tautan pelatihan soal yang ada di deskripsinya. Oke, selamat mengikuti. Pendalaman materi teks deskripsi. Apa pengertian dari teks deskripsi? Yaitu jenis tulisan yang menggambarkan atau menjelaskan tentang suatu objek, misalnya benda, tempat, suasana, dan lain-lain. Jelaskan ciri-ciri dari teks deskripsi. 1. Teks deskripsi berisi tentang penggambaran pada suatu objek, misalnya benda, tempat, suasana, dan lain-lain. Yang kedua, teks deskripsi berisi tentang penjelasan yang melibatkan seluruh panca indera, penglihatan, pendengaran, penciuman, sampai perabaan. 3. Teks deskripsi berisi tentang pemaparan dari ciri-ciri fisik dan sifat suatu objek. 4. Teks deskripsi membuat pembaca seolah-olah bisa merasakan bahkan mengalami langsung kejadian yang digambarkan di dalam teks. Teks deskripsi umumnya berisi kata-kata khusus yang menggambarkan objek, misal menuliskan tentang warna, diperjelas dengan merah keabuan. Ini kata-kata khusus. 6. Teks deskripsi juga bisa menggunakan frasa atau kelompok kata, misal Pak Dadang adalah seorang kepala sekolah yang tegas. 7. Teks deskripsi mengandung kata sifat yang berguna untuk menggambarkan, misal 2 kaos merah, seorang siswa rajin. Rajin termasuk kata sifat. 8. Teks deskripsi bisa menggunakan kata kerja transitif, misal mengenakan seragam putih. Mengenakan termasuk kata kerja, seragam putih sebagai objek. Kata kerja yang membutuhkan objek ini disebut kata kerja transitif. Yang berikutnya, teks deskripsi mengandung kata kerja perasaan dan pendapat yang bertujuan untuk mengungkapkan pandangan pribadi si penulis. Contoh, saya pikir Blacky adalah anjing yang cerdas. Ini anggapan penulis, anjing yang cerdas, tapi faktanya mungkin beda. 10. Teks deskripsi mengandung kata keterangan untuk memberikan informasi tambahan, misalnya dengan kencang, di lapangan. Itu termasuk jenis kata keterangan. Yang ke-11, teks deskripsi mengandung bahasa kiasan atau metafora. Misalnya, kulitnya putih seputih salju, mobil itu cepat seperti cita, dan lain-lain. Ini termasuk kiasan atau metafora. Bagaimana struktur penulisan teks deskripsi? Yang pertama, judul wajib ada. Ini ada contoh judul, bisa kita lihat. Ada judul teks deskripsi cita. Ini gambarnya sebuah binatang. Paragraf pertama, identifikasi. Identifikasi ini berisi identitas. Ini contoh paragrafnya seperti ini. Cita adalah hewan yang merupakan salah satu anggota keluarga kucing. Mereka adalah kucing besar asli dari Afrika dan Irak Tengah, dan seterusnya. Ini termasuk identifikasi.
Yang berikutnya adalah klasifikasi, pengelompokan. Ini contoh paragrafnya seperti ini. Cita hidup dalam 3 kelompok, betina dan anaknya, dan seterusnya. Ini ada pengelompokan, ada penjelasannya dari pengelompokan ini. Ini contoh paragraf klasifikasi. Selanjutnya paragraf deskripsi. Ini bisa kita lihat contohnya ada di sini. Mereka hewan yang bisa memakan mangsa mulai dari ukuran kecil hingga sedang, bahkan sampai 40 kg. Mereka lebih menyukai mangsa yang berukuran sedang seperti impala dan rusa. Cita biasanya mengintai mangsa mulai dari jarak 60-70 meter, menyerbu ke arahnya lalu menjegalnya selama pengejaran. Ini adalah deskripsi. Dan yang terakhir, paragraf kesimpulan. Ini boleh ada, boleh tidak. Bisa dicantumkan, boleh tidak. Ya. Yang terakhir, jenis-jenis teks deskripsi ada deskripsi subjektif, deskripsi spasial, deskripsi objektif, deskripsi imajinatif, deskripsi faktual. Penjelasannya, kalau deskripsi subjektif merupakan teks deskripsi yang menggambarkan suatu objek berdasarkan kesan yang dimiliki oleh penulis. Sedangkan spasial, teks deskripsi yang hanya menggambarkan objek seperti tempat, ruangan, atau suatu benda. Deskripsi objektif menggambarkan objek sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya, tanpa ada embel-embel dari opini penulis. Sedangkan deskripsi imajinatif, ini teks berisi tentang gambaran atau lukisan suatu tempat, berlangsungnya suatu kejadian. Deskripsi faktual, ini teks deskripsi yang menggambarkan suatu objek baik halal maupun orang dengan mengungkapkan identitasnya, sehingga pembaca bisa membayangkan keadaan yang sebenar-benarnya. Ini faktual. Demikian penjelasan paparan materi tentang teks deskripsi. Selanjutnya silakan klik tautan pelatihan soal yang ada di link yang sudah ditempel di deskripsi YouTube ini. Semoga dengan pelatihan soal kalian bisa lebih memahami paparan materi yang Bapak jelaskan. Selamat mengerjakan, semoga kalian memperoleh hasil yang memuaskan dan kompetensi kalian bisa meningkat. Selamat mengerjakan.